Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safan Rizahwah dari kelas 11 Bahasa ingin menyampaikan materi Akidah Akhlak bab 8 tentang kematian. Seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya ialah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun, hanya ada sedikit manusia yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Ada dua sebutan atau golongan bagi manusia ketika mengalami kematian: Husnul Khotimah dan Su'ul Khotimah. Husnul Khotimah ialah orang yang senantiasa mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian atau meninggal dalam keadaan yang baik. Sementara Su'ul Khotimah ialah orang yang lalai dalam mempersiapkan diri untuk datangnya kematian atau meninggal dalam keadaan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada seluruh umat manusia bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian, termasuk jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Hanya Allah yang maha hidup tidak akan mati. Kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada manusia atau makhluk lainnya yang bisa menolak atau menunda kematian, karena itu merupakan ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Pada ayat ini kita mendapati bagaimana Allah membicarakan kematian sebelum kehidupan. Allah menginformasikan kepada kita bahwa kematian adalah makhluk seperti kehidupan. Kematian itu ada proses yang luar biasa yang sangat mirip dengan program komputer. Para ahli memastikan bahwa kematian itu sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap orang akan mengalaminya, yaitu ada pada setiap sel tubuh. Program kematian dimulai bersamaan dengan sel pertama yang menjadi bahan dasar manusia. Program ini mendampingi manusia hingga ia menemui ajalnya dengan sistem luar biasa yang tidak ada celah sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 58-60. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Quran surat Al-Waqiah ayat 58-60. Dengan demikian, kematian pastilah datang, kemanapun manusia lari dan dimanapun manusia bersembunyi untuk menghindari kematian. Maka apabila kematian sudah saatnya datang, maka tidak ada satupun orang yang dapat menghindarinya. Tanpa pemahaman yang tepat tentang kematian, manusia tidak akan berpikir tentang apa sesudah mati dan tidak akan mempersiapkan diri menghadapinya. Al-Quran menjelaskan kehidupan dunia dengan istilah al-hayat ad-dunya atau kehidupan yang rendah, dan kehidupan akhirat dengan istilah al-hayawan, yaitu kehidupan yang sempurna. Satunya jalan untuk mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan itu adalah kematian. Al-Raghib Al-Isfani menjelaskan, kematian yang dikenal sebagai perpisahan ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kenikmatan abadi. Kematian adalah perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kematian, antara lain al-wafat, wafat, imsak, menahan, sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surat Az-Zumar ayat 42. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.